Hari ini, Saudara, Presiden Joko Widodo resmi menyatakan akan mengakomodasi program-program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih di pemilu 2024. Hal ini diungkapkan Presiden saat memimpin sidang Kabinet Paripurna membahas rencana kebijakan fiskal pemerintah dan rancangan ekonomi makro Indonesia tahun 2025, termasuk RAPBN tahun 2025. Sebelumnya, beredar kabar sidang Kabinet Paripurna hari ini juga akan membahas program makan siang gratis yang diinisiasi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Namun Presiden tidak secara gamblang menyebut sidang Kabinet kali ini membahas program makan siang gratis. Namun Jokowi memastikan rancangan kebijakan fiskal 2025 akan mengakomodasi program-program dari Presiden terpilih di Pilpres 2024. RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskalnya adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena menjalankan APBN, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Sementara itu, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menyebut program makan siang dan susu gratis masuk dalam pembahasan rancangan kerja pemerintah. Kedua program prioritas Prabowo Gibran ini dibahas untuk menyesuaikan dengan RAPBN 2025. Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo sama Wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti. Ya kita antisipasi kan bulan depan. Jadi sekarang ini antisipasi. Jadi ada model ya, ada beberapa model yang dikembangkan nanti dalam rekayasa perkiraan asumsi untuk APBN 2025. Anggarannya cukup Pak berarti dari simulasinya? Cukup lah, anggaran cukup kok ya. Momen ini terjadi sebelum sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin siang. Menteri Keuangan Sri Mulyani berbincang santai dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto serta Mendagri Tito Karnavian. Perhatian publik sempat tertuju saat keakraban Sri Mulyani dengan Prabowo Subianto. Dan ini yang disampaikan Sri Mulyani usai rapat. Tadi kan merupakan tahap pertama untuk penyusunan rencana untuk kebijakan ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 ya. Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya. Tadi dari sisi temanya, akselerasi pertumbuhan ekonomi, kemudian peningkatan kesejahteraan atau well-being, dan juga untuk konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antar daerah. Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut tren kondisi perekonomian Indonesia pada 2024 agak lain dibandingkan negara lain. Hingga awal 2024, kinerja perekonomian dan APBN masih menunjukkan tren positif, berbeda dibandingkan kelompok negara G20 maupun ASEAN. Sri Mulyani mengingatkan meski kondisi ekonomi Indonesia relatif baik, situasi global yang masih rentan dan penuh risiko masih tetap perlu diwaspadai. Presiden Joko Widodo mengungkap situasi ekonomi global memang diselimuti ketidakpastian. Jepang dan Inggris mulai masuk resesi. Kita harus betul-betul memahami, mengikuti situasi dan resiko ketidakpastian ekonomi global. Kita tahu semuanya bahwa beberapa negara sudah masuk ke
ekonominya sudah masuk ke resesi seperti Jepang, Inggris yang baru saja masuk ke proses resesi itu. Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian, tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Resesi yang melanda Jepang dan Inggris memang jadi perhatian dunia, termasuk Indonesia yang mulai memasuki masa transisi pemerintahan. Tim Liputan, Kompas TV.